eskalasi demo, naiknya kemarahan rakyat yang akan kita sikapi menjadi pernyataan kita bersama sebagai aktivis yang terus berjuang bersama rakyat. Kita kebetulan di sini ada saya Antonius Janar, ada Bung Surya Wijaya dari Bandung, dulunya aktivis Unpad Bandung, ada Bung Ubed, ya kan, di Bandung, dulu aktivis SMP Jakarta, ada Bung Rey, dulu aktivis Ciputat, ya kan, daerah putih, ada satu lagi Gus Priyadi, ya kan, dari Jogja. Belum sampai. Ya, tapi belum sampai. Kita akan memulai konferensi pers kita ini. Mungkin dibuka dulu pandangan umum kenapa kita harus melakukan pernyataan sikap. Pernyataan sikap sendiri sebetulnya kita sudah sebar 2 hari yang lalu, ya, sudah kita sebar 2 hari yang lalu. Itu ada ratusan aktivis dari seluruh Indonesia yang mendukung sikap dan pernyataan terhadap kondisi bangsa terkini. Mungkin waktu kita persilakan dulu dengan Bung Ubed dulu. Baik, teman-teman sekalian yang dan kita hargai bersama, ya. Terima kasih untuk semua kehadirannya. Pertama, hari ini saya kira tidak ada satupun warga negara yang hatinya tidak tersayang dan matanya tidak meneteskan air mata ketika melihat anak bangsa dilindas oleh kendaraan taktis yang luar biasa, dan setelah itu menjadi berita internasional dan mencoreng nama bangsa ini dan membuat gerakan menjadi begitu besar. Itu terjadi karena ada proses awal yang sebetulnya memicu munculnya gerakan masyarakat dan mahasiswa, rakyat, dan semua yang terjadi karena kepongahan yang ditunjukkan oleh elit politik yang ada di DPR dengan narasi yang justru provokatif, narasi yang justru merendahkan rakyat, dan kegagalan anggota DPR merespon aspirasi yang sangat kritis dan cukup mendalam dari publik sampai muncul narasi tentang bubarkan DPR. Sebetulnya narasi bubarkan DPR itu bukan dalam makna tekstual, tapi itu adalah sebuah pernyataan sangat mendalam bahwa publik sudah sangat muak dengan performa politik yang terus mempertunjukkan kekuasaan yang arogan, yang koruptif, yang manipulatif, dan yang lain. Jadi akar persoalannya mesti kita lihat di situ. Nah, kemudian situasi itu ketika publik sudah marah tanggal 25 karena akibat dari kepongahan elit politik di DPR itu, lalu kemudian gerakan meluas dan presiden membuat pernyataan. Nah, menarik kita cermati pernyataan presiden itu pagi hari dan itu meluas di seluruh media untuk menenangkan publik agar tidak melakukan gerakan luas. Tetapi narasi simpati presiden itu menurut saya kurang, dan kami diskusi tidak menyentuh persoalan yang sesungguhnya, tidak menjawab akar persoalan yang ada saat ini. Karena banyak problem kan yang ada di Republik ini. Ada persoalan ekonomi, persoalan korupsi yang luar biasa, persoalan demokrasi yang memburuk, dan seterusnya. Jadi problemnya sangat sekian banyak itu, tapi dijawab oleh presiden dengan narasi yang normatif, dan justru narasi itu kemudian kan tidak meredakan situasi. Kami melihatnya seperti ada powerless. Tapi itu presiden sudah berikhtiar untuk menghentikan, tapi rakyat ternyata tidak bisa berhenti untuk menyatakan sikapnya, dan kemudian menjadi eskalasi makin naik ketika kemudian represi aparat yang akibatnya kemudian
salah satu warga bangsa, Afan, dari teman-teman ojol telah kami sebut dilindas itu, karena proses ketika ditabrak itu udah berhenti dia. Harusnya kalau sadar bahwa di depannya adalah manusia, mestinya mundur lalu ngambil posisi. Tapi ini lanjut, itu ada sisi semacam, kalau dalam logika hukum mungkin bisa kesengajaan, karena sudah tahu ada manusia tapi jalan terus. Nah, peristiwa itu memicu gelombang besar demokrasi di mana-mana. Secara sosiologis politik, situasi itu muncul karena memang kegagalan elit untuk menjelaskan kepada publik secara rasional dan mampu memenuhi dahaga publik. Jadi komunikasi politik elit termasuk istana gagal untuk meredakan keadaan. Dan pertanyaan kemudian, siapa yang paling bertanggung jawab dari situasi ini? Yang paling dekat dengan praktek represi yang berdampak pada korban kemanusiaan itu ya adalah aparat kepolisian. Karena itu kami concern bahwa ini ada persoalan serius di aparat kepolisian yang harus kita nyatakan secara tegas, karena Presiden responnya tidak tegas. Kan dalam strategi komunikasi politik apalagi istana, mestinya Presiden melakukan semacam corrective action. Jadi ketika ada kesalahan langsung melakukan tindakan keras untuk menghukum kesalahan itu. Tapi nggak ada itu narasi hukuman Presiden secara tegas. Misalnya ada penyampaian bahwa akan ditindak secara hukum, ya kan? Dan ternyata ada 7 orang ya, 7 orang yang ada di kendaraan taktis itu, lalu fotonya menyebar di media massa dan media sosial. Kita menemukan ada respon negatif dari media sosial bahwa wajah-wajah yang ada disebutkan itu sebagai pelaku di dalam mobil taktis itu, ada di antara mereka yang seperti bukan anggota yang ada di dalam kendaraan itu. Bahkan ada yang menyatakan bahwa itu mirip seseorang yang menjadi terpidana kasus lain gitu, dan lain-lain. Mengapa muncul narasi itu? Kenapa muncul publik curiga? Karena publik sudah terlalu sering dimanipulasi oleh elit, bahkan oleh lain termasuk aparat, karena narasinya, produksi narasi itu narasi yang manipulatif misalnya. Terlalu banyak bahasa to the point-nya, mungkin terlalu banyak kebohongan dari kekuasaan sehingga rakyat, elit politik ngomong itu tidak percaya. Pun ditunjukkan wajahnya pun tidak percaya. Masih publik mesti, oh ini jangan-jangan wajah dari orang yang tidak, karena kan di dalam mobil taksi tidak kelihatan orangnya. Apakah betul 7 orang dipanggil itu adalah orang yang ada di dalam kendaraan taktis? Jadi ini saya kira perlu dicermati, kan ini bukan persoalan sederhana. Peristiwa ini persoalan kemanusiaan universal, dan Indonesia dilihat sebagai negara di dunia yang kita prediksi dengan kuat, indeks demokrasi kita, indeks hak asasi manusia kita akan anjlok dengan peristiwa ini. Nah, karena itu kami akan mengambil sikap mempertegas pernyataan. Nanti teman-teman yang akan menyampaikan ada beberapa poin penting. Dan ini saya menjelaskan argumen-argumen pokoknya, dan tentu bingkai besar argumen konstitusional, argumen demokrasi, argumen hak asasi manusia. Karena itu kami aktivis 98 dari beragam profesi dan dari banyak daerah. Sebetulnya yang 100 lebih atau 98 yang ikut tanda tangan atau ada dalam namanya di dalam rilis itu ada di berbagai daerah yang semuanya mendukung agenda ini. Dan ini bentuk bahwa kami tidak diam terhadap praktek kekuasaan yang kemudian menindas, merepresi, dan bahkan mengakibatkan jatuhnya korban yang ada. Dan ternyata korbannya juga adalah rakyat kita yang saya kira kalau ingat apa kita jadi. Karena itu kami akan bersikap, dan kami juga memberikan dukungan substansial bagi teman-teman mahasiswa, kemudian kelompok-kelompok kritis yang lain,
cendekiawan, para demonstran yang mereka sebenarnya bersuara bukan ingin melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan itu terjadi karena ada represi. Jadi apa yang dilakukan oleh para demonstran itu menyuarakan sesuatu yang sebetulnya sangat mudah diatasi sebetulnya. Misalnya demonstran menginginkan agar tidak terjadinya kenaikan penjara terlalu besar, kan sederhana itu, bisa dibatalkan oleh kebijakan, bisa dirubah, tapi responnya terlalu bawah. Jadi saya kira itu beberapa poin argumentatif yang mungkin nanti teman-teman juga akan menambahkan sebelum poin-poin utama yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, kira masih ada waktu rehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang rekan-rekan saudara bahagia. Pertama tentu kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas berpulangnya saudara kita, kawan kita Apan Kurniawan yang dilindas mobil polisi ya pada tanggal 28 Agustus yang lalu. Duka kita karena lagi-lagi ya kita ini seperti bangsa yang berputar begitu aja. Peristiwa-peristiwa demonstrasi yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia itu sudah berulang kali terjadi di Indonesia ini, tetapi pola penanganan terhadap demonstrasi-demonstrasi alih-alih berubah yang ada, kalau nggak stagnan malah sekarang kelihatan punya kecenderungan lebih keras. Saya sendiri pada tanggal 25 Agustus kala demonstrasi pertama yang dilakukan oleh masyarakat ke gedung DPR yang dihadapi dengan menurut saya cara yang cukup keras oleh polisi, agak terkejut kenapa demonstrasi yang sebenarnya isunya ini bukan isu yang secara umum dapat membuat orang melakukan tindakan-tindakan yang yang membahayakan lah apa gitu. Tapi kok bisa dihadapi oleh polisi dengan cara yang relatif keras. Jam 2 siang atau jam 14 sudah mulai sisir-sisiran terhadap para demonstran, khususnya mereka yang berada di depan pintu gerbang arah Gatot Subroto. Nah di situ juga kita bertanya-tanya, ada apa ini kok demonstrasi yang isunya amat sangat spesifik soal DPR kok dihadapi dengan cara yang biasanya itu dilakukan kalau udah jam 8 malam gitu loh kira-kira. Itu dibubarkan gitu kan, karena dianggap sudah memiliki ketentuan. Dan dengan jumlah massa yang segitu, saya kira juga itu tak bisa dilokalisir, nggak akan sampai mengganggu lalu lintas. Nah tapi itu dia tadi, saya dikontak oleh kawan media ya, sebetulnya saya kira nggak akan terjadi apa-apa lah demonstrasi, isunya sangat spesifik tuh soal DPR gitu. Jadi saya berkebun aja gitu ya, ngurusin kebun, ngurusin ayam, tiba-tiba jadi kontak gitu, tolong Bung Rai, bisa nggak live sekarang gitu, ada apa? Itu udah mulai tuh ricuh di gedung DPR. Oh ricuh, saya terkejut, masa isu gitu ricuh gitu ya. Tapi itu saya setel TV ya memang betul, mulai dorong-dorongan, gas air mata, ini macam. Saya lihat jam kok baru jam 2. Makanya ketika ditanya tuh, polisi harus jelaskan apa sebabnya itu. Mengapa tiba-tiba sudah harus seolah-olah mau dibubarkan gitu. Akhirnya kan terbelah ya, satu ke arah Senayan ini gitu, TVRI ya, satunya yang ke arah Palmerah gitu. Nah lalu ketemunya sekitar jam 4 di belakang di gedung Pancasila itu. Nah di situ terus saya bertanya-tanya, ada nggak tahu informasi dari kawan-kawan media mengapa
demonstrasi ini sudah dihadapi dengan hal yang seperti itu gitu. Biasanya kalau di atas jam 8 malam baru kita tahu tuh, karena memang apa namanya tuh, shopnya ya jam 8 malam sudah harus sterilisasi. Tapi ini jam 2 siang, jam 2 siang. Nah di situ saya sudah bertanya-tanya gitu. Dan lebih tidak terduga gitu ya, ternyata aksi itu juga yang pada kenyataannya juga direspon dari DPR dengan santai, seolah-olah nggak ada terjadi apa-apa gitu ya. Lalu muncullah pernyataan yang kemudian viral, menaikkan kembali tensinya gitu ya. Padahal awalnya itu kan cuma joget-joget kan. Ya, jadi awal mula dari aksinya itu respon terhadap joget-jogetnya anggota DPR di tengah berita adanya tunjangan perumahan saat itu awalnya 100 juta gitu. Itu informasi awal kan. Jadi anggota DPR mendapat tunjangan 100 juta, lalu di sidang paripurnanya terjadi joget-joget. Nah, bukan besoknya ya, tanggalnya itu tanggal 10 hari setelah itu, tanggal 25 mulai adalah protes gitu ya. Nah di tengah protes itu muncullah kata-kata yang semua kita udah tahu, kata-kata itu yang sangat viral gitu ya. Yang itu berlanjutlah sampai ke peristiwa tanggal 28 itu. Nah jadi kalau tadi Bung Ubed mengatakan apa respon terhadap demonstrasi itu bukan saja tidak didengar, bahkan diabaikan, bukan saja diabaikan, tapi punya kecenderungan dilecehkan gitu. Nah, ya itulah menurut saya faktor-faktor psikologiknya ya, kenapa tiba-tiba muncul peristiwa tanggal 28-29 itu yang kalau dari segi jumlah massa itu sebetulnya masih biasa-biasa di era reformasi ini. Dan yang menarik saya itu juga adalah masa pertanggal 25 itu untuk isu yang sangat spesifik seperti tunjangan DPR itu, sepanjang pengalaman saya ya, yang sering protes terhadap berbagai fasilitas bagi DPR itu, jangankan 1000 orang seperti tanggal 25, mungkin 100 orang juga susah mendapatkannya. Susah karena isunya sangat spesifik soal DPR. DPR joget-joget karena menerima dana tunjangan awalnya 100 juta itu yang nggak tahu. Belakangan diklarifikasi itu bukan 100 tapi 50 juta ya. Susah minta ampun. Saya kira saya mungkin udah hampir 5-6 kali ya berbagai macam protes yang kita sampaikan ke DPR terkait dengan tunjangan-tunjangan yang terus-menerus ya diberikan sejak tahun 2005. Jadi hampir 20 tahun dah tuh protes-protes kita. Yang salah satu yang besar itu adalah soal keinginan DPR membangun gedung baru karena dianggap gedung yang tinggi sekarang ini bukan gedung asalnya itu udah terlalu tua dan punya kecenderungan tiap tahun katanya bergeser miring 1 senti. Saya masih ingat tuh di zamannya Pak Marzuki Ali itu. Nah berdasarkan itulah akan dibangun gedung DPR baru itu ya untuk praksi ya, kantor-kantor untuk praksi dan sebagainya itu. Nah dan kalau lihat marketnya memang mewah, karena termasuk di dalamnya itu ada seperti kolam renang macam-macam. Kita protesnya itu nggak pakai massa loh ya, tapi cuman datangi ke DPR, kita masuk ke fraksi-fraksi, dan memang pada saat itu masuk gedung fraksi juga nggak seperti sekarang gitu ya. Kalau sekarang itu kan masuk ke DPR seperti litsus sana litsus sini gitu loh. Berapa pintu yang harus kita lewati demi bisa bertemu dengan fraksi-fraksi di DPR itu. Mungkin lebih ya, di depan, di tengah, pintu dua di dalam, ada di praksi litsus habis-habisan gitu. Jadi nggak cukup 1 pintu. Kalau di zaman di era kita dulu ya katakanlah 10 atau 10 tahun terakhir sebelum ini gitu ya, sebelum ada pembangunan dengan fisik yang seperti yang sekarang, kita tinggal anggota DPR-nya selesai. Nah, DPR-nya akan
kasih pemberitahuan supaya rombongan ini diterima langsung dan sebagainya. Ini enggak, meskipun sudah diberitahu di pintu depan, tetap nggak bisa. Ditsut dulu, baru masuk pintu yang berputar itu loh, gitu kan? Baru masuk ke DPR dan sebagainya. Nah itu menariknya bagi saya. Tapi kawan-kawan sekalian ya, kalau kita lihat secara substantif apa yang kita lalui hari ini, ya, saya kira apa yang disebut tadi oleh Bung Uben itu tepat ya. Persoalan yang terasa sekarang ini adalah adanya kesenjangan yang luar biasa. Antar siapa? Antar elit politik secara menyeluruh dengan masyarakat juga secara menyeluruh. Jadi elit ini nggak hanya sekedar anggota legislatif, tapi juga eksekutif, ya, dan seluruh jajarannya tentu saja. Ya. Itu yang saya kira. Dan kesenjangan itu dirayakan oleh elitnya. Jadi itu bukan hanya dinikmati, tapi dirayakan. Cara merayakannya macam-macam kan. Yang fenomenal itu ya joget-joget, ya. Lalu di istana juga tanggal 17-nya joget-joget juga, gitu ya. Lalu mereka liburan, di waktu liburan itu selfie-selfie gitu ya. Seolah-olah begini dan begono gitu ya. Mereka kalau turba kemana-mana pakai mobil-mobil yang mewahnya gitu ya. Dirayakan. Ya, makan-makan di mana-mana dirayakan gitu. Jadi kesenjangan yang terjadi ya bukan saja dinikmati oleh mereka, tapi bahkan dirayakan oleh mereka. Saat yang bersamaan, rakyatnya bukan saja mendapat satu kesulitan nyari kerja, kesulitan untuk administrasi kependudukannya, kesulitan ini dan itunya gitu ya, pekerjaan dan sebagainya itu, tapi juga tanda kutip diolok-olok gitu. Seolah kemiskinan itu apa namanya itu ya, seolah kemiskinan itu disebabkan karena ketidakmampuan sendiri orang-orang itu gitu. Nah, ngolok-ngolok ya kalimat itu tadi kan. Allah cuman naiknya 3 juta kita, kalau kita artis 10 juta kita dapat kan. Jadi ngolok-ngolok, udah miskin, udah sulit, udah apa namanya tuh, lihat merayakan kesenjangan itu luar biasa gitu ya. Saat yang bersamaan orang yang di pinggiran ini diolok-olok pula ya. Jadi gimana nggak dalamnya tuh? Lihat perayaan mereka merayakan kesenjangan itu saja udah sakit loh ya, dan bagi kita yang berada di bawah ini kan, gitu ya. Kemudian macam-macam dan sebagainya. Tapi saat yang bersamaan kita dapat olok-olok lagi, dapat caci maki lagi. Ya kita ini udah terbiasa lah disebut gara-gara apa namanya, gara-gara kritis itu disebut ya kalau lo nggak dapat jabatan aja gitu ya kan, sakit hati ya kan, nggak move on ya kan, tukang nyinyir gitu loh ya, udah biasa lah gitu. Jadi mencoba untuk tidak apa nama itu ya, mencoba menahan diri untuk tidak ikut serta menghabisi uang negara itu bukan diapresiasi, malah dicemooh gitu loh kira-kira. Lo sakit hati, lo ini, lo ini, dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Jadi kesenjangan itu dirayakan oleh para aktor-aktor ini. Saya baru baca tulisannya kawan saya, namanya Saiman Ahmad ya, di Facebooknya. Ya, saya minta izin untuk membacakannya sedikit. Nanti saya minta izin kepada saudara Saiman Ahmad. Beliau mengatakan gini, perbandingan antara gaji yang diterima oleh atau fasilitas yang diterima oleh anggota DPR dengan anggota DPR di belahan dunia yang lain itu bisa 42 kali lipat perbedaannya. Tinggi kan? Nah, misalnya Saidiman mengatakan ya, saya ngutip lagi lah ya, pernyataan itu. Di Thailand, perbandingan antara pendapatan harian masyarakat dengan anggota DPR itu cuma 7,14%, 7,14% perbandingannya.
Jadi anggota DPR-nya lebih. Di Thailand, di Malaysia 6,3, di Jepang 7,3, di Korea Selatan 3,2, dan itu semuanya tentu saja di bawah 8%. Padahal ini negara-negara maju semua, ya. Di Eropa kata dia malah lebih sedikit lagi tuh perbedaan-perbedaannya gitu ya antara anggota-anggota legislatif di Eropa dengan pendapatan umum masyarakatnya. Nah di kita 42% perbedaannya menurut data dari saudara Saidiman ini 42%. Jadi rata-rata kita penghasil per hari berapa umumnya nih? Mungkin 50.000, 60.000 per hari itu. Tapi anggota DPR itu kan dapat 3 juta per hari. Itu kos aja. Hah? Kos doang 3 juta. Itu buat rumah doang. Iya. Macam jadi bisa kita bayangkan kalau anggota DPR itu memang tidak merasa mewakili rakyat. Pendapatan mereka 40 kali lipat dari pendapatan umumnya masyarakat Indonesia. Jadi kita bisa pahami dalam konteks itu, ya. Dan itu dirayakan, itu juga yang jadi. Jadi apa namanya itu? Nah itu yang pertama. Nah yang kedua kawan-kawan sekalian, akumulasi kekecewaan ini kalau kita lihat dari aksi ini sekarang terlihat pada 2 sektor. Sektor pertama adalah kepada legislatif dan yang sektor kedua adalah kepada institusi kepolisian. Saya cek lagi, ternyata memang 2 institusi ini selalu yang paling rendah tingkat kepuasannya dari masyarakat. Kepada lembaga politik, DPR itu selalu di bawah. Kepada institusi penegak hukum, polisi itu selalu di bawah dibanding misalnya KPK, dibanding misalnya kejaksaan. Jadi ada kawan media kemarin bertanya, kok ini isunya kok berubah kata dia ya, dari DPR pindah ke polisi. Saya katakan nggak berubah itu, nggak berubah karena memang 2 itu yang paling mungkin direkam oleh publik, ya. Dengan kalau kita lihat dari survei itu gitu, sejak 2020-an memori publik sudah mengatakan tingkat ketidakpercayaan terhadap DPR dan polisi itu tinggi. Jadi kalau sekarang kebetulan dua-duanya dalam hal yang berbeda ketemu, karena memori publiknya ada di situ. Nah oleh karena itulah, ya kawan-kawan sekalian, kita di sisa-sisa aktivis 98 ini gitu ya, masih berada di luar yang katanya belum mendapat jabatan ini begitu ya.